Yaitu yang kami hormati Bapak Asep Rohman, STMT, Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Yang terhormat Bapak Denius Sintena, Ketua RW. Yang membahagiakan kami semua, terima kasih Pak Direktur sudah hadir, Pak RW. Sangat berterima kasih Pak atas kunjungannya serta peresmiannya, serta yang terakhir dibagi kaos dan snack. Pengantar penelitian akan dibawakan oleh Bapak Sakpanto Joko Suprapto. Akhirnya kita berkumpul di sini yang semula kita menyadari bahwa Politeknik Energi Pertambangan itu baru berdiri Bapak Ibu tahun 2019, sehingga ketika kami merencanakan pengajaran ke mahasiswa butuh lokasi yang istimewa di sekitar Bandung ini. Terakhir itu sungai bisa kita lompati karena apa? Kita mencari cabang-cabang sungai untuk kita ambil sampelnya. Ketika sampelnya yang kita ambil itu dari satu cabang sungai ada tembaga atau massa tinggi, berarti cabang itu di atas sana akan kita jumpai deposit. Berarti 10 tahun, sekitar 10 tahun saya lakukan menyusuri sungai mulai dari Aceh sana sampai ke terakhir di Nabire. Kenapa saya cerita sungai? Karena ketika saya menjelajahi sungai itu tidak pernah ketemu sungai seperti Curug Jompong. Alhamdulillah Pak, sempuri karaos reus bagja pisan Pak. Dari dulu sampai saat sekarang tidak pernah ada yang peduli kepada Curug Jompong. Terutama Politeknik. Alhamdulillah sekarang ada Politeknik Energi dan Pertambangan dari Bandung. Saat-saat sekarang mudah-mudahan ada kelanjutannya ya Pak, ada kelanjutannya, bukan sekedar menengok-nengok aja Pak. Banyak yang menengok-nengok Pak sebetulnya, tapi baru saat sekarang ada pengembangan edukasi, memperhatikan lah hoyong ngembangkan Curug Jompong. Curug Jompong harus bangkit ya, dengan adanya para mahasiswa, para dosen. Mudah-mudahan cing aya kelanjutan apa, mudah-mudahan perhatosan teh cing naon duwe katinggal lah Curug Jompong teh aya di Jelgong. Kurang Jelgong tidak peduli, hanya para pemuda-pemudi inilah yang hadir di sini sebagian yang peduli untuk mengembangkan Curug Jompong ini. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dan para pemuda yang ada di sekitar RW 01. Intinya gini Pak, tadi yang disampaikan Pak RW itu menarik. Justru harusnya itu jauh lebih menarik buat orang-orang yang akan berkunjung ke sini dibanding yang tadi disampaikan Pak Sapranto. Bapak Ibu mau akhirnya Gus Wabi dites ayo ingat kene proses terjadinya Curug Jompong karena deh ayo ingat ya Pak, bukan masalah munculnya magma jadi gunung tangkuban kurang, tapi masalah daya suri yang akan dipersulit oleh anaknya sendiri. Mau awal cerita kita apa mau aku gini kemudian akhirnya tangkuban perahu jadi ramai, boleh ngarang lagi lagi tangkuban perahu gunung sudah peda ayah legenda. Nah coba Bapak Ibu yang sebagai orang-orang asli di sini ayah legenda naon cari tahu dibuat di legenda-legenda itu yang dijual di pirate, tapi dong legenda mau jadi saranya dan tahapan wisata sampai ke wisata. Memang kita itu pertama tadi yang tadi beraneka ragamnya pergeologian itu yang kita sebut sebagai keanekaragaman geologi. Kalau dalam bahasa kerennya itu biodiversity. Nah kemudian saya sudah diperoleh apa saja yang ada keanehannya itu. Nah kemudian itu dijadikan dijual. Jawa Barat ini atau di Bandung ini itu sempat bocor itu di sini lokasinya kan Ibu.
itu yang sebagai heritage ataupun dongengnya seperti itu. Ya, dari Google yang saya lihat, apa arti Jompong itu adalah gadis perawan, jadi curug gadis perawan di situ. Ya, tapi bayangan saya sebelumnya curug, karena curug itu harusnya ada lewinya, Bu ya, Pak. Ada lewi, ada air yang jernih, dan kita ngojai di situ. Itu yang bisa saya lakukan, Bu ya. Saya langsung berbicara dengan ketua kelompok. Kalau betul-betul serius ingin mengembangkan kawasan ini, silahkan kumpulkan pemuda-pemudi maupun remajanya yang serius ingin memberikan pelatihan kepada bapak-bapak semua. Itu kami tanpa harus dibayar. Atau ancaman bahaya gempa, kemudian apakah ada daerah-daerah yang bisa mengganggu lingkungan ya? Saya Ibu Nurul, saya dari komunitas Paguyuban Majukan Lembur, dan saya sebagai ketua SBC Ibu-Ibu Senam di sini. Dikatakan SBC itu ada artinya ya, sehat, bugar, ceria. Yang sudah tadi saya dengar dipaparkan sama bapak-bapak, yang mana tadi akan bukan bentuk ya, mungkin yang siap belajar untuk menjadi pemandu untuk curugnya, karena sudah ada pembangunan ini otomatis, karena sudah peredaan air, dialihkan air ke terowongan, jadi sehingga curugnya sudah mulai tidak ada, jadi diganti dengan yang munculnya sekarang situsnya seperti sekarang kan, jadi dikasih pemahaman seperti itu gitu kan. Nah kalau saya sih ya, yang kalau untuk saya pribadi mungkin ya sama ibu-ibu masih cocok dengan Curug Jompong ya, karena itu nama leluhur ya dari dulu gitu kan, itu yang sudah tidak bisa dibuang. Tetapi karena kita sudah lahir, anggap aja ini baru lahir, karena mungkin baru diketemukan ini situs ini, mungkin ya baru diteliti gitu ya. Apa salahnya kalau kita juga ikut dipromosikan gitu. Jadi saya mempertahankan untuk di Curug Jompong. Ya, terima kasih. Mangga Bu, mangga. Jadi apalagi tadi Ibu sampaikan, oh ini udah dari leluhur, nah, itu udah bagus Bu. Di Sunda banyak daerah yang toponimi atau penamaan daerahnya itu berdasarkan legenda, sejarah. Yang ada di Curug Jompong itu harus dilestarikan lah. Memang kalau dilihat dari segi kemanfaatan, dilihat sepintas tidak ada apa-apa. Tapi alhamdulillah dengan adanya politeknik sama para dosennya, sekarang sudah terlihat lah sedikit demi sedikit ada perubahan Pak. Yang melihat-lihat banyak, yang pengen tahu lah apa yang ada di Curug Jompong. Sejak ada kehadiran dari dosen-dosen itu, alhamdulillah pengunjung pada banyak yang bertanya mau dibikin apa, ya saya jawab, saya jelasin rencana kedepannya mau dibikin tempat pariwisata mini kecil-kecilan kan gitu kan. Ya mudah-mudahan ada yang membantu dari donatur-donatur untuk merealisasikan tempat Curug Jompong itu. Nah, mudah-mudahan munculnya sekarang dari dosen-dosen ini ada yang menjembatani untuk di daerah saya, supaya daerah saya ada perkembangan, ada kemajuan, bisa warga saya bisa ikut jualan kan, kalau ada tempat main makan gitu kan, ya mudah-mudahan aja bisa secepatnya ya dijembatani kan gitu kan. Ya untuk Politeknik saya mengucapkan terima kasih, bahkan tempat saya, daerah saya, wilayah saya udah dibantu sama Politeknik, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semenjak ada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung membantu masyarakat di sini, sedikitnya membantu bahwa ada Curug Jompong di sini, apalagi ada bor ini kan. Jadi pas orang lewat ke sini, dia tahu oh ada Curug Jompong. Yang semula kan nggak pada tahu bahwa ada Curug Jompong, yang bobanya Danau Bandung Purba itu di Curug Jompong. Sekarang pada tahu, lihat pas pelang ini
lihat udah langsung di sini. Oh masuk. Kadang-kadang orang kan tanya ini ke arah mana, ayo ke sana. Saya langsung suka nganterin. Yang penting kan ada tujuan wisata, tujuan orang kesini dulu, yaitu Curug Jompong. Nah sementara kan Curug Jompong mau lagi ditata sama Pemkab Bandung kan. Nah itu sangat membantu sekali Pak, soalnya nanti orang sedikit makin lama kan makin tahu, otomatis yang berkunjung ke sini makin banyak. Ya harapan saya kalau jualan kan rame lah gitu Pak. Soalnya kan otomatis nanti kalau orang pada tahu, pasti tujuan orang mau ke Curug Jompong ya kan. Otomatis kan apalagi kalau nanti udah banyak yang jualan, mungkin orang yang punya UMKM bisa jualan di sini Pak, jadi ekonomi meningkat lah warga sekitar itu gitu Pak. Saya sangat berterima kasih pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang telah membantu masyarakat di sini, walaupun ini baru tahap awal gitu kan, tapi udah banyak membantu gitu kan. Apalagi mungkin kan ke depan ada rencana lagi kan, ada rencana ke depannya. Saya sangat mengharapkan sekali Pak, apalagi bisa mempromosikan si Curug Jompong ini lebih booming lah, lebih luas gitu kan.